Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Rempang. Kemudian kita bahas sedikit tentang Anies Baswedan karena ada gagasan yang dilontarkan oleh Anies Baswedan perihal Rempang ini. Ya, saya pikir sejauh ini baru Anies Baswedan satu-satunya capres atau baca pres yang berani mengeluarkan argumen perihal kasus agraria yang ada di Batam itu, di Rempang itu. Nah, ini menariknya karena jelas otomatis kita juga menunggu gagasan apa yang bakal dilontarkan oleh kedua capres selain Anies itu. Karena sejauh ini yang hanya aktif untuk memberikan ide, memberikan gagasan, yang aktif untuk memberikan pendapat perihal suatu kejadian itu hanya Anies saja. Itu seolah-olah di publik kita itu diajarkan untuk melihat bahwa satu-satunya capres atau baca pres yang sebenarnya serius menjalani Pilpres 2024 itu hanya Anies Baswedan itu. Coba kita lihat bagaimana berita yang pertama itu, bentrok di Pulau Rempang. Anies Baswedan bilang investasi yang picu penderitaan perlu dikoreksi itu. Kemudian soal konflik Pulau Rempang, Anies juga bilang bahwa investasi picu penderitaan perlu dikoreksi itu. Nah, ini yang perlu kita lihat di bagian ini kawan-kawan. Hanya Anies Baswedan saja sejauh ini yang memberikan komentar perihal kejadian aksi-aksi yang ada di Rempang kawan-kawan. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Pak Anies Rashid Baswedan menilai perlu ada langkah-langkah koreksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari konflik dalam kegiatan investasi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan menanggapi peristiwa bentrokan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau pada Kamis kemarin kawan-kawan. Ya, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, maka itu perlu ada langkah-langkah koreksi. Seperti itu kalimat Pak Anies saat dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Jakarta pada Selasa kemarin kawan-kawan. Ya, Pak Anies berpandangan tujuan dari investasi seharusnya tidak hanya sekedar memperkaya investor, akan tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, menurut dia, investasi harus juga mengedepankan prinsip keadilan yang tidak hanya dirasakan oleh pengembang atau pemilik modal, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyinggung pengalamannya memimpin ibu kota yang meminimalisir penggusuran hanya untuk pembangunan. Sebab akan ada dampak psikologis mendalam yang dirasakan masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang tidak adil. Kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran dan penggusuran, itu luka sosialnya sangat lama. Seperti itu ucap dari Pak Anies Baswedan kawan-kawan. Anies Baswedan pun mendorong akan adanya pendekatan dialog yang melibatkan masyarakat untuk agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Ia menilai bakal ada kesepakatan-kesepakatan atau titik tengah yang tidak merugikan para investor maupun masyarakat jika dilakukan dialog itu. Sampai ada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, yang benar. Tutur Pak Anies kawan-kawan. Adapun bentrokan di Pulau Rempang terjadi antara masyarakat dan TNI Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan Batam itu dan Satpol PP. Diberitakan sebelumnya,
telah terjadi bentrok antara aparat penegak hukum dan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Bentrokannya terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang, Eco City di lokasi tersebut, kawan-kawan. Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4, kawan-kawan. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan pemasangan patok di Pulau Rempang hari ini. Pemblokiran itu dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju kawasan Rempang. Meski akses jalan mulai dari Jembatan 4 sudah diblokir warga, petugas gabungan tetap memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok. Jadi ini yang kemudian dengan adanya desakan-desakan itu, dengan adanya sistem pemaksaan seperti itu, sehingga kemudian ada lagi perlawanan dari warga. Sehingga kemudian ini yang sebenarnya diharapkan dari Anies Baswedan, lebih mengedepankan dialog dulu, kemudian ketika sudah ada jalan tengahnya baru dieksekusi itu. Nah, kita lanjut kawan-kawan. Kata Pak Anies, kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, ini perlu ada langkah-langkah koreksi. Jadi jelas kalimat Pak Anies di wilayah itu. Perlu adanya koreksi, perlu adanya langkah-langkah koreksi jika kondisi yang tidak sehat dalam kesejahteraan masyarakat, jika kondisi investasi tidak sehat dalam kondisi masyarakat itu. Nah, Pak Anies lantas mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri. Dia meyakini pendekatan dengan keadilan akan menghadirkan ketenangan. Jadi di wilayah kerennya di bagian itu, kawan-kawan. Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua dan diberi waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Tutur Pak Anies. Lebih lanjut, kawan-kawan, Pak Anies juga merespon pertanyaan terkait Undang-Undang Cipta Kerja bagi kelangsungan para buruh. Pak Anies lagi-lagi menekankan konsep perubahan yang dia dorong akan mengedepankan keadilan. Tadi terkait dengan dukungan dari KSPSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan, ujar Pak Anies. Pak Anies mengatakan jika rekam jejaknya selama ini memang telah mengedepankan prinsip keadilan, begitupun bacawa Pres Muhaimin Iskandar atau Caimin yang mengedepankan prinsip keadilan ketika masih menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan itu. Jadi di sini perlu kita perhatikan lebih detail lagi, kawan-kawan, apa yang kita sorot di wilayah ini, bahwasanya sejauh ini baru Pak Anies satu-satunya baca pres yang berani berkomentar, yang berani memberikan tanggapan terkait persoalan-persoalan yang lagi viral saat ini, yakni persoalan agraria di wilayah Rempang, Batam itu, kawan-kawan. Ini yang kemudian menjadi solusi buat Pak Anies, bahwasanya prosesnya harus lebih mengedepankan dialog itu. Jadi kita juga semua berharap agar pemerintah pusat secepatnya mengambil inisiatif untuk mendamaikan kedua belah pihak, untuk segera memberikan saran-saran, tidak sekedar saran-saran tetapi memberikan jalan tengah supaya semuanya berjalan lebih baik, tidak terjadi kerusuhan lagi, tidak harus ada lagi korban dan sebagainya. Itu yang perlu kita tekankan di wilayah ini, dan itu harapan kita semua pastinya. Nah, sekarang saya tanya kepada kawan-kawan semua, saya kembalikan kepada kawan-kawan semua, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat sejauh ini bahwa hanya Pak Anies salah satu-satunya capres yang berani berkomentar mengenai kondisi terkini. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu, dan bagaimana tanggapan kawan-kawan tentang baca pres lainnya yang sejauh ini hanya diam-diam saja? Oke? Coba tulis di kolom komentar. Oke, kawan-kawan? Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.